Semua listener, selamat Natal, selamat beribadah, selamat mengimani makna-makna Natal di tanggal 25 Desember 2024. Pastinya di dalam suasana sukacita Natal, Audrey Joanna kembali menemani Anda dan ada kesempatan spesial ya di momen Natal kali ini karena Audrey berkesempatan untuk hadir di Keuskupan Agung Jakarta bersama dengan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Halo Bapak Kardinal, kabar baik? Baik. Kabar baik. Pastinya kita semua merasakan sukacita Natal yang sangat amat mendalam dan pastinya makna Natal di tahun ini banyak kita refleksikan dengan baik sehingga tahun 2025 bisa kita hadapi dengan baik. Lantas apa yang mungkin menjadi pesan khusus untuk umat Katolik dan umat Kristiani yang mungkin sedang mendengarkan kita di momen Natal tahun 2024 ini? Pesan khusus untuk umat Kristiani itu dirumuskan dalam yang namanya pesan Natal, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia sudah lebih dari 50 tahun. Setiap tahun ada pesan Natal bersama. Nah, tahun ini pesan Natalnya dilandaskan pada kutipan dari Injil Lukas bab 2 ayat 15. Itu berkaitan dengan ajakan oleh para gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan ketika mereka pulang dari Bethlehem, sesudah melihat dan berjumpa dengan Yesus, mereka kembali sambil memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Jadi datang, ketemu, berangkat, gembira memuliakan Tuhan. Dalam rangkaian peristiwa itu yang bisa kita lihat adalah perjumpaan dengan Yesus. Dalam arti kata umum merayakan Natal, itu berarti kita berjumpa dengan Yesus Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah dengan lagu-lagu ini, itu juga penting. Tetapi intinya adalah ketika kita beribadah, kita mengikuti ajakan gembala itu pergi ke Bethlehem secara batin, dan ketika sesudah berjumpa dengan Yesus, kita pulang sambil memuliakan Allah, meluhurkan Allah. Jangan pulang Natal nanti rebutan parkir, ada berkelahi karena parkir. Jadi kiranya apa yang mungkin sudah kita dapatkan mungkin dari ibadah pagi tadi ya di hari Natal untuk umat-umat Kristiani juga bisa menjadi modal sukacita sampai dengan ketemu Natal tahun 2025 begitu ya. Amin. Bapak Kardinal. Dan juga pastinya momen Natal ini menjadi refleksi dan juga seperti yang Audrey sebutkan menjadi modal sukacita untuk menyambut 2025 di mana seperti yang kita tahu tantangan ekonomi cukup bergejolak dan kayaknya Indonesia juga masih cukup tertantang ya dengan masalah yang satu ini. Bagaimana kita umat Kristiani menyikapi hal-hal tersebut, Bapak Kardinal? Iya, tidak mudah untuk menanggapi itu ya Mbak ya. Apalagi ekonomi yang merupakan yang langsung bersangkutan dengan kehidupan kita. Bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang sistem ekonomi. Maka kita bertanya sebetulnya sistem ekonomi yang kita anut itu apa? Sekarang ini, di Indonesia ini. Kalau cita-cita kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita yang dirumuskan dalam sila kelima Pancasila atau yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, apakah sistem yang kita ikuti sekarang ini de facto, bukan de jure ya, de facto itu membuat bangsa kita itu semakin mengalami keadilan sosial, ekonomi, politik apa enggak? Dan itu bukan wewenang saya untuk membuat analisa seperti itu. Tetapi kalau melihat apa yang kita rasakan, saya baru pulang dari Papua, Mbak ya, dari pedalaman Papua. Dan kalau saya bandingkan apa yang ada di sana dengan apa yang ada di sini, itu katakanlah seperti bumi dan langit. Dan itu pasti bukan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jadi saya hanya berharap tentu saja adalah
silahkan para pemimpin bangsa kita ini, para pemimpin pemerintahan, para pelaku bisnis, dan masyarakat seluruh Indonesia itu ambil peranan masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing untuk bekerja sama, berjalan bersama-sama menuju keadilan sosial itu. Itu gampang dikatakan. Betul. Tetapi melihat luasnya Indonesia, melihat beragamnya Indonesia, saya merasa kita membutuhkan waktu yang panjang untuk pelan-pelan menuju cita-cita Indonesia emas itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memegang prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh masing-masing katakanlah negara, bisnis, masyarakat, warga, itu bisa lepas itu Indonesia emas itu. Yes. Walaupun dalam waktu yang panjang bukan berarti tidak mungkin ya Bapak Kardinal, tapi memang kita harus menikmati proses tersebut dan bisa ikut terlibat lah ya dalam pembangunan dan ekonomi Indonesia seperti itu. Itu persis yang namanya harapan. Ya. Jadi untuk umat Katolik, tahun depan ini adalah tahun suci. Tahun suci. Dan temanya adalah peziarah pengharapan. Pengharapan itu tidak sama dengan optimisme. Karena harapan itu adalah istilah teknis keimanan, teologi. Optimisme itu pertimbangan horizontal. Menurut pertimbangan ekonomi, hukum ini, hukum itu, Indonesia akan bebas dari korupsi tahun 2030 misalnya ya. Kalau nanti 2030 tidak terjadi, optimisme berubah menjadi pesimisme. Harapan itu enggak seperti itu. Harapan itu landasannya iman. Yaitu Allah yang telah memulai karya yang baik dengan merayakan Natal, dengan turun menjadi manusia, Ia akan menyempurnakannya juga, menyelesaikannya juga. Oleh karena itu kalau keadaan realitas ini begitu buruk misalnya ya, harapan itu tidak hilang. Karena kalaupun saya tidak berhasil, Tuhan tidak akan gagal. Dan di dalam situasi seperti itu, yang diharapkan adalah kita bekerja terus. Berdirilah teguh, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu harapan. Yes. Jadi kita umat Kristiani ya, jangan lupa untuk selalu berpegang teguh dengan beriman pastinya kepada Tuhan dan juga penuh harapan. Nah, yang terakhir mungkin Bapak Kardinal yang juga mungkin masih menjadi sorotan mata dunia terkait dengan perdamaian, di mana masih terjadi banyak konflik di luar sana. Bahkan mungkin kalau kita melihat lebih dalam di Indonesia sendiri masih banyak konflik. Lantas apa yang mungkin bisa Bapak Kardinal sampaikan untuk menjadi pesan perdamaian untuk menyambut tahun 2025? Ada tema yang menarik, Mbak ya. Setiap tanggal 1 Januari, Gereja Katolik itu merayakan Hari Perdamaian Sedunia. Setiap 1 Januari. Saya belum menerima yang tahun 2025 ini, tetapi ada banyak pesan di situ setiap tahun berganti. Salah satunya adalah pesan pengharapan itu. Dan itulah sebabnya menurut pandangan saya, mengapa Paus Fransiskus itu begitu dihargai. Karena beliau selalu berbicara tentang pengharapan. Antara lain. Dan salah satu pesan dari Hari Perdamaian Nasional, Internasional, temanya adalah harapan. Jadi Paus Fransiskus pasti bukan pribadi yang amit-amit bodoh ya. Yes. Sudah memikirkan lah ya segala sesuatunya. Dia kemana-mana. Kalau beliau pergi ke Abu Dhabi misalnya untuk apa? Mewartakan perdamaian. Betul. Kalau beliau memilih untuk pergi ke negara-negara yang berkonflik, itu untuk apa? Untuk mewartakan perdamaian. Nah, salahnya dunia ini,
Dulu orang berpikir, dalam bahasa Latin ada pepatah begini, si vis pacem para bellum. Kalau Anda menghendaki damai, siapkanlah perang. Itu adagium yang lalu, itu dari Kekaisaran Romawi. Karena memang supaya bangsa-bangsa jajahannya itu tidak memberontak, harus siap dengan angkatan perang yang kuat. Sekarang adagium itu mestinya nggak berlaku lagi. Sekarang adagium yang harus diperjuangkan adalah si vis pacem para justitiam. Kalau Anda menghendaki damai, tegakkanlah keadilan. Nah, sekarang yang membuat perang itu kan rasanya akarnya adalah ketidakadilan kan. Yang satu mengeksploitasi yang lain mencari keuntungan, maka dibuatlah senjata, supaya senjatanya laku, dibuatlah perang. Ya kalau begitu berputar-putar, ya tidak akan ada damai. Jadi adagiumnya, pegangannya harus diubah. Tapi siapa yang mau mengubah itu kalau perdagangan senjata itu sangat menguntungkan. Dan keadilan itu bisa merugikan banyak orang. Tapi kalau tidak diubah, ya tidak akan kita bisa berdoa sepanjang tahun, sepanjang 10 tahun mohon perdamaian. Tapi kalau ada pabrik senjata mau apa? Dan keadilan tidak ditegakkan, ya tidak akan ada perdamaian. Tetapi kembali lagi yang tadi saya katakan ya, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu jangan dibayangkan yang susah-susah, menyapa tetangga dan sebagainya, hadir di dalam pertemuan RT, RW, itu pekerjaan Tuhan yang kayak begitu itu. Tidak usah dipikir yang jauh-jauh. Kalau kita tidak bisa menjangkau masalah-masalah internasional, ya tingkat RT, RW saja. Kita jangan buat ricuh di situ, kita membawa damai di situ. Yes. Jadi pesan untuk membawa damai itu tidak harus menjadi pejabat mungkin ya, ataupun pembawa damai untuk konflik-konflik yang ada di luar sana, tapi juga menjadi terang dan menjadi pembawa damai untuk sesama, untuk keluarga, untuk lingkungan pekerjaan kita. Itu juga menjadi hal yang bermakna untuk pastinya membawa terang Kristus itu ke dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Kardinal untuk pesan-pesannya. Semoga semua listeners yang mendengarkan juga bisa meresapi dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita umat Kristiani bisa terus berpegang teguh pada iman dan juga berpengharapan. Kami pamit semua listeners, sampai jumpa dan selamat merayakan Hari Natal.